Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dan juga Pastor Dika Permana dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Channel. Saudaraku, hari ini kita akan membahas kembali dari kisah para rasul 27 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan untuk saudara. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Ada beberapa poin penting saudara yang akan kita dapatkan malam ini dari perikop ini. Pertama, saudaraku, ingat, kita sudah membahas tentang malaikat. Lihat, di perjanjian baru, malaikat juga aktif berperanan untuk menolong manusia. Apalagi ini adalah nabinya, rasulnya, yaitu Paulus, saudaraku. Nah, malaikat ini suka datang di tengah-tengah kesulitan di mana manusia hampir tidak mampu menyelamatkan diri. Nah, dikatakan di sini saudaraku bahwa Paulus berani berdiri di tengah-tengah umatnya yang sedang mengalami galau, mengalami ketakutan, mereka stres berat, bahkan tidak mampu makan. Bayangkan diombang-ambingkan, itu sangat pusing. Tetapi kenapa Paulus bisa berdiri? Saudaraku, kekuatan, kesehatan, kesegaran selalu diterima oleh orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita akan sampaikan kepada Pastor Dika apa yang nilai yang kau alami dari firman ini di dalam kehidupanmu. Karena pertama, saya pernah mendengar juga kesaksianmu yang lain lagi, bahwa Dika pernah mengatakan bekerja di satu perusahaan juga yang cukup enak, gaji besar, tetapi praktek-praktek keimanan mereka bisa menenggelamkan imanmu, hampir membuat mati iman. Karena Dika dibawa pimpinan untuk berdoa di dalam kuburan, di mana-mana, dan hatimu gelisah. Nah, saya mendengar kesaksianmu bahwa kau meninggalkan akhirnya juga pekerjaanmu yang sangat mendatangkan gaji yang besar. Nah, tolong saksikan kepada kami, kepada semua pemirsa di rumah, apa nilai yang kau dapat dari firman ini tentang itu? Yes, amin. Terima kasih, Mami. Nah, saudara, terkadang saya juga melihat bahwa orang yang beriman pasti hidupnya penuh resiko sebenarnya. Pasti hidupnya penuh resiko karena dia harus berani mempertahankan keimanannya sekalipun berada di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dan resikonya ditolak, dibenci, atau macam-macam ya? Macam-macam, banyak sekali resikonya. Pada saat itu memang ya saya sempat bekerja tidak nyaman ya di satu perusahaan yang ya bisa dibilang di situ saya punya posisi yang bagus, tetapi ternyata ya ketika kita harus meeting, kita harus ngikutin bos mau meeting di mana, kita harus ngikutin. Dan kadang saya juga diajak meeting di tempat mereka berziarah dan sebagainya karena mereka ke kuburan ke tempat
pemakaman dan seterusnya gitu. Dan disitulah tempat kita meeting terkadang karena mereka masih percaya yang seperti itu. Itulah iman mereka. Iya, tetapi di situ saya merasa bahwa saya juga harus tetap teguh dalam pendirian iman Iya. saya gitu. Dan kita tahu itu tidak sesuai dengan iman Kristen ya. Betul. Jadi jangan pernah lagi ada jemaat khususnya pasca pergi ke kuburan berdoa minta berkat dari nenek moyangnya. Dia aja sudah mati, sudah nggak ada dagingnya, menolong dirinya juga sudah nggak mau. Kok bisa-bisanya kamu berdoa di kuburan? Itu tidak benar, saudaraku. Ya, teruskan. Ya. Dalam keimanan saya tidak goyah dalam hal itu. Saya tetap percaya kepada Yesus dan kuasa Tuhan. Namun terkadang saya juga tidak bisa menolak ajakan dari atasan saya karena terjebak dia bos, ya. Akhirnya mau nggak mau saya ikut. Tapi puji Tuhan, lewat beberapa hal yang terjadi gitu, akhirnya saya memutuskan untuk resign juga dari tempat itu, gitu. Karena kita pun sama-sama berdoa, saya berdoa dengan Mami dan ternyata di situ kita dapat peneguhan bahwa Tuhan pasti sediakan yang lebih baik nantinya, gitu. Karena saya rasa bahwa pekerjaan saya waktu itu hanya batu lompatan untuk saya bisa datang ke Jakarta sebenarnya. Oh, itu gitu cara ya. Tuhan untuk saya bisa datang ke Jakarta. Kalau saya nggak kerja di situ, mungkin saya nggak ke Jakarta. Dan kalau nggak ke Jakarta, nggak ketemu anak saya dong. Ya, jalan tol itu luar biasa, saudara. Hidup kita penuh dengan apa ya istilahnya ya, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Tapi itu yang tadi saya pelajari dari ayat 21 sampai 26. Ternyata gini, Mam, bahwa Paulus ini adalah satu-satunya orang yang sangat percaya Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kapal itu. Tetapi gini, sekalipun Paulus tahu bahwa pendapatnya tidak didengar pada saat itu, satu-satunya minoritas di dalam kapal itu, dan dia adalah tahanan. Hampir nggak ada sebenarnya kekuatan untuk bisa berdiri ya. Betul. Tapi ternyata apa yang dia sampaikan betul. Apa yang dia sampaikan benar. Cuma masalah gini yang saya tiba-tiba dapat gini, Mam. Ternyata orang yang beriman, sekalipun pendapatnya tidak didengar, dia tidak menyalahkan orang lain. Yes. Ketika dia ternyata pendapatnya ditolak dan dia berani ngomong tentang kebenaran, dia apa aku bilang gitu. Ya, biasanya kalau misalnya kita kadang, ya saya sendiri Om ya, gue kan udah ngomong gini, kenapa lu nggak ikut sih? Maksudnya lu ikutin gue dong. Betul. Tapi ternyata Paulus tidak seperti itu gitu. Justru uniknya dia malah memberikan kekuatan, dorongan untuk teman-temannya yang lain di kapal tersebut. Tabahkan hatimu. Kasih. Ya. Itulah yang tidak akan pernah lenyap yang dikehendaki Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan akan lenyap, tapi kasih akan tetap. Nah, jadi kasih itu di saat bagaimanapun, seperti Yesus dari kayu salib, dia masih memikirkan keselamatan orang lain. Nah, itulah yang harus diteladani orang-orang percaya, saudaraku. Dan ternyata satu kunci kenapa Paulus berani memiliki sikap dan respon hati yang sangat luar biasa, sekalipun dia sudah dikecewakan, mungkin tidak didengar pendapatnya, dia tidak menyalahkan orang lain. Iman itu tidak menyalahkan orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat ternyata atas dasar pengalaman Paulus bertemu dengan malaikat pada malam harinya, itu yang membuat akhirnya Paulus teguh dalam Tuhan. Pengalaman dia yang akhirnya membuat dia teguh dalam Tuhan. Dan saya percaya, Mam, sekalipun kita sedang diombang-ambingkan oleh lautan zaman saat ini, kita sedang tidak mengerti kemana kita akan dibawa, tapi ketika kita mengalami Tuhan, kita nggak akan goyah gitu. Justru kita bisa menenangkan orang lain dan kita punya rasa kepedulian terhadap orang lain. Badai sebenarnya menghantar kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Masalah-masalah dalam kehidupan ini tidak seharusnya terus kita menyesali, tetapi mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan saudara tahu, Paulus dalam hal ini sendiri orang tahanan, tetapi badai itu membuat dia memiliki kuasa untuk berbicara di tengah krisis. Dan oleh karena satu orang benar, seisi kapal diselamatkan. Yes, amin. Ada pesanmu yang penting untuk jemaat? Ya, bagi jemaat Tuhan siapapun dan dimanapun, kami menghimbau bahwa ketika kita memang sudah memutuskan untuk kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita mau mengikuti jalannya, memang pasti tidak mudah. Penuh pengorbanan, penuh perjuangan, bahkan penuh resiko, sama seperti Paulus. Dia penuh resiko. Bayangkan kalau dia sekali lagi tidak didengar oleh orang-orang di kapal, dan bahkan mungkin orang di kapal tersinggung sama Paulus. Paulus mungkin bisa dibuang di lautan. Anggap enteng. Ya, Paulus mungkin bisa dibunuh bahkan di situ. Dia satu-satunya orang yang punya iman kepada Tuhan. Tapi apa yang saya belajar dari Paulus adalah iman yang teguh itu yang membuat akhirnya orang-orang bisa mengalami keselamatan bersama dengan Tuhan. Orang beriman harus berani berdiri.
Ya. menyampaikan kebenaran supaya orang lain selamat. Amin. Amin, saudaraku. Dan terakhir nih dikatakan di sini, Paulus mengatakan kepada semua jemaat itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ya. Keyakinan itu tidak ada bimbang, saudaraku. Berani nyatakan bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Itu karena hubunganmu. Orang yang berani bayar harga untuk mempercayai Tuhan, maka dia tidak akan ada kebimbangan. Amin. Juga untuk mengatakan kepastian keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, jika saudara mendengarkan firman ini, saudara ulang-ulang, bagikan kepada seisi keluarga dan share kepada banyak teman, supaya orang-orang yang sedang mengalami badai jangan putus asa, jangan sampai bunuh diri, jangan cari jalan pintas, saudaraku, karena pasti masih ada pertolongan. Kita akan lanjutkan lagi besok satu kali lagi acara renungan senja ini dalam pada pukul 5 sore tepat bersama Pastor Dika. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di dalam YouTube saudara, supaya banyak orang lebih diberkati lagi. Amin. Sampai jumpa besok sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.